Jadi masyarakat itu kalau misalkan terjadi sebuah kriminalitas, kebakaran dan lain-lain, bukannya menelpon polisi, malah teleponnya ke radio atau malah teleponnya ke media, yaitu di sini radio. Nah, ketika mereka menyampaikan ke radio, radio menelpon ke polsek setempat. Bahkan ketika wartawan dari radio tersebut, ketika menelpon polsek juga mengalami kesulitan. Dan untuk mengatasi itu, karena mereka wartawan atau mereka jurnalis, mereka bisa kenal atau mendapatkan nomor akses dari Kapolres. Maka dia mengaku sendiri bahwa kami harus menelpon Kapolres langsung. Artinya person to person, bukan ke sistem atau bukan ke polsek setempat atau ke yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu nomornya nomor darurat. Inilah yang sebenarnya menjadi PR dari Kapolri atau PR dari sistem keamanan di Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber dimanapun Anda berada? Terima kasih sudah menonton di channel Cak Imam Suwandi, yaitu channel yang mengasah logika, mengolah rasa. Pada kesempatan kali ini di 26 Januari 2021, hari Selasa, saya ingin mengupas tuntas atau mengulas tentang berita besok ya, yang akan diadakan pelantikan Kapolri, yaitu satu-satunya calon Kapolri yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI karena sudah melakukan fit and proper test. Ini saya bacakan beritanya dari catatan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sempat heboh ya, atau sempat di dunia maya ini sempat agak semacam perbedaan pendapat ya tentang agama yang dibawa-bawa untuk calon Kapolri ini. Jadi ada isu-isu tentang agama, yakni kebetulan Jenderal Sigit atau Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo ini beragama Katolik, dan waktu itu sempat muncul isu bahwa Kapolri itu harus beragama Muslim atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya isu tentang agama ini selalu dihembus-hembuskan. Saya nggak tahu nih di hari-hari terakhir atau di beberapa bulan terakhir ini kok sering sekali santer sekali mengenai isu tentang agama gitu ya. Terutama tentang Islamofobia tuh kayaknya sepertinya. Jadi banyak sekali tentang Islam yang mendapatkan kritikan. Terakhir adalah kasus yang di Padang. Tapi di sini kita hanya ingin membahas tentang calon Kapolri yang besok hari Rabu insya Allah akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menjadi Kapolri yang akan dijabat oleh Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi sebenarnya isu agama ini sebenarnya masih terus dihembuskan, nggak tahu ya akhir-akhir ini. Padahal kalau isu agama ini ternyata Kapolri yang beragama non-Muslim itu sudah ada sebelumnya. Jadi beliau itu adalah Jenderal Widodo Budi Darmo, Kapolri tahun 1974 hingga 1978. Agama dari Jenderal Widodo itu yaitu Kristen ya. Dalam hal pimpinan Polri memang tidak ada kewajiban harus diisi oleh seorang Muslim. Meski bukan Muslim, nyatanya Komjen Listio Sigit mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak dan mulus menjadi calon Kapolri. Kemudian ada kejadian menarik ya saat Listio mau menjabat sebagai Kapolda Banten tahun 2016 yang lalu. Menurut wartaekonomi.co.id, ternyata dia pernah ditolak oleh MUI Banten, alasannya karena Listio beragama non-Muslim. Penolakan tersebut ditandatangani sejumlah ulama dalam sebuah petisi. Mereka juga berencana menemui Kapolri saat itu, yakni Jenderal Tito Karnavian, untuk meminta penjelasan. Jadi
ini pernah ya didemo oleh apa namanya MUI Banten, alasannya karena non Muslim waktu menjadi calon Kapolda Banten. Nah, sebenarnya untuk menjadi Kapolri ini sebenarnya siapapun ya sebenarnya boleh saja ya, Muslim maupun non Muslim. Tapi memang penduduk Muslim di Indonesia memang adalah yang terbesar di Indonesia. Persentasenya cukup jelas ya, sekitar 80% lebih yang beragama Muslim. Jadi ya mungkin itulah yang mendasari, mungkin ada masyarakat yang merasa bahwa mestinya diwakili oleh suara yang terbanyak, mungkin seperti itu. Tapi nggak ada masalah di sini. Dan nyatanya Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mulus-mulus saja menjadi calon Kapolri tunggal yang dicalonkan oleh Presiden RI. Nah, rencananya besok pada hari Rabu tanggal 27 Januari akan dilantik sebagai Kapolri. Nah, ada program yang menarik. Jadi Polri mewacanakan PAM Swakarsa bentukan Komjen Listio berbeda dengan 1998. Jadi dalam dalam sebuah kesempatan, jadi ada sebuah gagasan dari calon Kapolri ini, yaitu dari Bapak Listio, Komjen Listio Sigit Prabowo, sempat mengatakan akan menghidupkan lagi PAM Swakarsa. Seperti yang kita ketahui bahwa PAM Swakarsa dulu pernah ada di Indonesia, yaitu Kamra ya. Jadi ternyata Kamra itu akhirnya tidak efektif dan kemudian dibubarkan. Lalu kenapa harus ada lagi wacana mengenai PAM Swakarsa? Ini menurut saya ini harus mendapat sebuah perhatian khusus. Saya pernah dalam suatu kesempatan berdialog atau langsung menelpon. Waktu itu ada dari sebuah radio di Jakarta, yaitu Radio El Sinta, itu pernah mengangkat tema tentang ada ide dari Kapolri ini, tentang calon Kapolri ini, tentang PAM Swakarsa. Dan di sana saya menelpon, saya sangat-sangat tidak setuju dengan adanya PAM Swakarsa. Kenapa? Karena memang sudah terbukti dulu pernah pada tahun 1998 itu sudah pernah ada PAM Swakarsa itu. Dan dan terbukti sangat tidak efektif. Kenapa? Memang sih tujuannya adalah kepingin melibatkan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tapi ternyata dalam perjalanannya dan pada kenyataannya justru mereka ini yang merasa menjadi anggota PAM Swakarsa atau dulu disebut Kamra, justru malah lebih sikapnya itu melebihi petugas polisi sendiri. Jadi mereka merasa polisi padahal mereka bukanlah polisi, dan kadang-kadang menggunakan jabatan atau seragam yang dia pakai sebagai anggota Kamra itu ya mungkin untuk sebagai bangga gitu ya, bangga-banggaan atau gaya-gayaan, itu seperti bahkan lebih gaya dari polisi yang asli. Dan itu terjadi, dan kadang-kadang juga banyak sekali terjadi masalah, misalkan masalah perekrutan, kemudian penggajiannya dalam hal ini bagaimana ya, apakah kontrak atau bagaimana. Kayak Satpol PP pun juga sampai saat ini pun juga masih penggajiannya juga ada yang kontrak gitu ya, ada yang kontrak, ada yang tetap, dan sampai sekarang kamu juga nggak jelas. Dan selain itu juga akan menjadi masalah baru, yaitu masalah seragam, anggaran tentang seragam, penggajian, SDM lah ya, SDM yang kadang perekrutannya juga tidak sesuai. Jadi menurut saya, ini opini saya pribadi atau pendapat saya pribadi, justru sebenarnya polisi itu tidak butuh yang namanya PAM Swakarsa. Yang dibutuhkan Polri atau Kepolisian Republik Indonesia adalah darurat number. Apa itu darurat number? Darurat number itu kalau kita sering nonton TV ya, atau kalau kita pernah pergi ke luar negeri, ada namanya 911. Nah, 911 ini adalah satu sistem telepon yang dimana setiap warga negara dimanapun, kapanpun, itu bisa menelpon darurat nomor 911 untuk kebutuhan misalkan kecelakaan, kriminal, terorisme, narkoba,
hingga bencana alam. Bahkan anjing atau kucing yang jatuh di lubang atau di pohon, kecepit di pohon, itu bahkan mereka di luar negeri itu menelpon 911 atau darurat number. Sehingga dengan adanya 911 itu, masyarakat itu bisa langsung berperan serta melaporkan atau memberikan sebuah masukan, berinteraksi, langsung berkontribusi kepada pihak berwajib, pihak terkait, yaitu melalui nomor yang sudah disediakan yang terintegrasi, yang dimana nomor itu gampang diingat, yaitu 911. Nah, coba bayangkan ketika Anda berada di Indonesia, atau kita berada di Indonesia, atau ada orang luar negeri berada di Indonesia, dan bahkan kita sendiri. Ketika terjadi sebuah kecelakaan, kemana kita akan menelpon untuk meminta bantuan? Pasti yang pertama kita akan menelpon keluarga kita. Kalau memang keluarga kita jauh atau tidak ada di tempat dekat lokasi itu, lalu siapa yang kita telepon? Yaitu adalah petugas kepolisian atau petugas yang terkait, misalkan ambulans dan lain-lain, atau rumah sakit. Pertanyaannya adalah, siapa yang hafal nomor telepon polisi? Sampai saat ini pun ketika saya membawakan sebuah diklat di kampus-kampus, bahkan di institusi-institusi, ketika saya tanya, saya sampaikan hal-hal yang darurat ini tidak diperhatikan oleh negara, mereka juga cukup tercengang karena saya tanya, siapa yang ada di ruangan ini yang hafal nomor telepon polisi? Dan ternyata hampir semuanya tidak hafal. Kenapa? Memang nomor telepon polisi itu berbeda-beda. Setiap polsek beda, setiap polres beda, setiap kota beda, setiap provinsi beda, dan ini membuat kita tidak sanggup menghafalkan. Apalagi kita hafal di daerah kita, sementara kita kecelakaan di daerah lain. Nomor berapa yang harus kita hubungi? Dan ketika kita melapor, apakah yakin laporan kita itu akan ditindaklanjuti? Karena tidak seperti nomor telepon-telepon yang ada di bank-bank, ya kan? Kalau telepon yang ada di bank yang terintegrasi itu sangat mudah sekali. Misalkan kalau ATM kita tertelan oleh mesin ATM, maka kita bisa menelpon nomor yang tertera di ATM itu, yaitu nomornya singkat digitnya, yang gampang diingat. Dan kemudian kita telepon, di situ ada tekan 1 untuk kartu hilang atau memblokir kartu dan lain-lain. Artinya secara cepat laporan kita langsung direspon oleh operator atau sistem. Sementara di Indonesia, untuk hal-hal yang sifatnya darurat seperti misalkan kecelakaan, kriminal, bahkan terorisme, ataupun yang menyangkut dengan masalah narkoba dan hal-hal yang darurat, itu di kita sangat susah melapornya. Kepada siapa kita harus melapor? Nah, waktu saya sampaikan itu di Radio El Sinta, bahkan penyiar dari Radio El Sinta itu pun sendiri mengiyakan atau mensetujui apa yang saya sampaikan. Karena memang bahkan El Sinta sendiri merasa seperti 911. Padahal dia sendiri harusnya ini dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh Radio El Sinta atau media. Nah, bahkan radio itu sendiri, presenternya pun atau hostnya itu pun menjawab bahwa memang kami pun kesulitan menghubungi nomor telepon polsek setempat karena ketika ditelepon gak ada yang angkat. Tidak ada yang angkat teleponnya. Bahkan untuk bisa lebih singkat, jadi masyarakat itu kalau misalkan terjadi sebuah kriminalitas, kebakaran dan lain-lain, bukannya menelpon polisi, malah teleponnya ke radio atau malah teleponnya ke media, yaitu di sini radio. Nah, ketika mereka menyampaikan ke radio, radio menelpon ke polsek setempat. Bahkan ketika wartawan dari radio tersebut, ketika nelpon polsek juga mengalami kesulitan. Dan untuk mengatasi itu, karena mereka wartawan atau mereka jurnalis, mereka bisa kenal atau mendapatkan nomor akses dari Kapolres. Maka dia mengaku sendiri bahwa kami harus menelpon Kapolres langsung. Artinya person to person, bukan ke sistem atau bukan ke polsek setempat atau ke yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu nomornya nomor darurat. Inilah yang sebenarnya menjadi PR dari Kapolri atau PR dari sistem keamanan di Indonesia. Sebenarnya semuanya ini menyangkut semua sistem, mulai dari polisi, mulai dari pemadam kebakaran, tim SAR, bahkan ambulan, bahkan mengenai nanti misalkan masalah BLT, bahkan ketenaga kerjaan. Nah, apalagi terlebih lagi sekarang adalah masalah COVID. Nah, kemana orang-orang ini yang misalkan terpapar COVID harus
ditangani atau melaporkan, belum mendapat bantuan harus kemana. Nah, ketika kita tidak punya darurat nomor, maka itulah yang terjadi. Kita nggak bisa lapor, mau lapor kemana. Lapor pun kita nggak tahu apakah itu diproses atau tidak, karena tidak ada rekaman dan tidak ada proses. Sementara dulu itu waktu di Jakarta, saya salut dengan Pak Ahok. Dulu Pak Ahok pernah membuat namanya aplikasi Clue. Waktu itu saya pernah mencoba melaporkan PAM bocor ya. Jadi ada PAM bocor, kemudian saya pakai aplikasi Clue, saya foto, kemudian saya laporkan, dan alhamdulillah di situ di-record gitu ya. Ada jejak laporannya, kemudian ada laporan Anda diterima, kemudian kami akan segera memproses laporan Anda. Di situ ada. Dan kemudian ketika ada sedang diproses pun ditulis. Setelah diproses pun ada fotonya, ada laporannya ke kita. Jadi enak di kitanya. Jadi ketika kita berpartisipasi, kita melaporkan, kita tahu bahwa laporan itu memang ditindaklanjutin dan memang diselesaikan gitu. Bukan hanya dilaporkan kemudian hilang. Nah, inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh polisi dan oleh Indonesia. Bukan hanya bukan PAM Swakarsa yang dibutuhkan, karena PAM Swakarsa itu lebih dekat dengan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Biasanya hanya untuk mengeruk keuntungan negara, berbagi dana untuk itu tadi ya. Bayangkan ketika direkrut 1000 anggota PAM Swakarsa, itu masalah baru pasti akan menjadi masalah, karena pertama tentang perekrutannya itu udah butuh biaya, belum lagi nanti seragamnya, belum lagi sistemnya, siapa yang akan mengolah dan lain-lain, dan standarisasi. Kenapa tidak dibuat darurat nomor dan memperkuat polisi, yaitu setiap polsek harus terintegrasi. Kemudian kalau di luar negeri, kalau di Singapura itu polisi tidak menunggu laporan dari warga, karena mereka sudah punya sistem yaitu CCTV di daerah-daerah rawan atau punya titik-titik rawan. Jadi setiap polsek itu punya namanya zona merah atau titik rawan, sehingga di zona merah atau titik rawan itu dipasanglah CCTV atau alat pantau atau anggota ya, atau tim reaksi cepat atau unit reaksi cepat, sehingga ketika terjadi sebuah tindak kriminal atau kejahatan, maka polisi tidak butuh lagi laporan dari warga, bahkan polisi sudah langsung mendeteksi, bahkan tidak sampai setengah jam atau 15 menit pun sudah nyampe di lokasi. Karena apa? Karena memang sudah dipetakan secara detail dan dipasang CCTV dan memang sudah ditempatkan dan sudah dipantau semuanya. Nah, saya nggak melihat itu di Indonesia. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan, Pak Kapolri. Mudah-mudahan gagasan saya atau ide, opini saya, pendapat saya yang saya sampaikan ini berguna buat masyarakat Indonesia dan juga untuk negara Indonesia ini. Saya sebagai warga negara hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi sesuatu yang kewajiban negara, melindungi segenap tumpah darah masyarakat dan warga Indonesia ini. Karena apa? Inilah sebenarnya peran dari polisi. Bahkan sebenarnya bukan hanya polisi. Di sini mungkin polisi ada sebagai leading sektornya, sebagai penindak kriminal, terorisme dan lain-lain, tapi juga yang lainnya. Contohnya misalkan pemadam kebakaran. Kalau nggak terjadi kebakaran, dia ngapain coba? Apa yang dilakukan? Tim SAR dan lain-lain. Kalau tidak ada kecelakaan, kalau tidak, nah itu kalau semuanya terintegrasi sistem seperti 911, maka semuanya akan bekerja dengan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan akan membuat sebuah sistem yang memang benar-benar sangat efektif dan sangat efisien dan memang bermanfaat. Bukan sekedar basa-basi atau program yang hanya menjadi bancaan anggaran, dan itu sangat-sangat tidak terhormat dan sangat-sangat tidak terpuji. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya, opini saya melalui YouTube Cak Imam Suwandi channel ini. Mudah-mudahan ini bisa mengasah logika dan mengolah rasa. Di Indonesia dan di dunia ini yang musuh kita adalah ketiadaan empati dan kebodohan. Kita harus berantas kebodohan, kita harus cerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian kita harus punya empati. Oke, terima kasih. Silakan subscribe kalau Anda suka, silakan like. Kemudian kalau ingin memberikan komentar maupun saran, boleh Anda komentar di kolom di bawah. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa terupdate dengan info-info baru atau konten-konten baru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.